Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu selalu berhemat energi. Nah, kebetulan subtema 1 itu kita akan belajar nanti tentang sumber energi. Dari pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, di tema 1 kemarin kita sudah juga belajar tentang berbagai macam bentuk peta pikiran. Nah, di tema 2 kita akan belajar ini, mengolah informasi. Apa yang dimaksud dengan mengolah informasi? Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Jadi, membuat peta pikiran itu hanya merupakan salah satu cara untuk kita memperoleh informasi yang lebih baik. Kita ingat kembali dulu. Nah, di tema 1 dulu, contoh peta pikiran kalau ini dalam bentuk diagram. Nah, harus ada gagasan pokok, harus ada gagasan-gagasan pendukung. Kita sudah belajar ini di tema 1, peta pikiran dalam bentuk diagram. Selanjutnya ada juga ini, contoh peta pikiran dalam bentuk tabel. Kemarin juga sudah kita pelajari. Tetap yang namanya peta pikiran, kita harus mencari ada gagasan pokoknya dan ada gagasan pendukung. Nah, ada juga ini, membuat ringkasan teks. Nah, membuat ringkasan teks juga merupakan salah satu cara untuk membuat peta pikiran. Jadi ada 3 macam ya, bentuk: diagram, tabel, dan ringkasan teks. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi informasi dalam bentuk petunjuk. Kalau sudah tahu petunjuk, kita bisa disajikan gambar, bisa disajikan tulisan. Nah, kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Untuk bisa mendapatkan informasi, yang harus kita lakukan adalah membaca intensif atau membaca memindai. Jadi membacanya lebih cermat. Nah, coba kita lihat gambar berikut dan kalian nanti ceritakan ya. Ini adalah gambar yang Bu Lina sajikan. Nah, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Nah, ini ada sebuah gambar. Informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut adalah apa? Ada seorang manusia. Nah, kebetulan ini ibu-ibu ada di sekitar tempat pembuangan sampah. Kan seperti itu. Nah, itu informasi yang dapat kita peroleh dalam bentuk ringkas, hanya melihat gambar tersebut. Tapi nanti kalau kalian bisa menceritakan, bisa lebih banyak lagi. Misalnya, ibu itu mencari botol plastik bekas, atau ibu itu untuk kebutuhan hidupnya melakukan pekerjaan itu. Nah, informasi yang sudah kalian dapat itu dapat kalian ceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian yang gambar yang sudah disajikan ini secara detail dan terperinci. Jadi, kalian bisa cerita tempatnya, waktunya, siang, malam, sore, suasananya, perjuangannya, macam-macam kan kalian bisa cerita. Ini hanya satu gambar, tapi setiap orang nanti akan bisa menceritakan dalam banyak kisah dan beda-beda. Nah, karena kita diminta menceritakan informasi berdasarkan gambar, sebelum kalian menceritakan, berarti kalian harus menyampaikan apa? Gagasan pokok. Dari gagasan pokok yang sudah kalian dapat, kalian bisa juga mencari membuat kalimat utama, membuat gagasan pendukung, kalimat-kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, ini contoh ya, contoh menceritakan informasi berdasarkan
gambar. Selanjutnya, nah tugas bahasa Indonesia kalian kali ini untuk pelajaran pertama di tema 2. Nah, ini. Bu Lina menyajikan gambar saat TPA Piungan itu tutup. Nah, ini gambar yang Bu Lina sajikan seperti ini. Kalian silahkan ceritakan, karena ini nyata terjadi di Jogja. Nah, kalian silahkan ceritakan gambar ini dalam bentuk boleh. 1, dalam bentuk diagram boleh, dalam bentuk tabel boleh, dalam bentuk ringkasan teks boleh. Nah, jadi gambar yang sudah Bu Lina sajikan silahkan pilih salah satu informasi yang akan kalian sampaikan dalam bentuk apa. Setelah itu, jawaban yang sudah kalian buat, kalian foto, kalian upload via Rubeko di kelas masing-masing yang sudah disediakan oleh ibu guru kalian. Itu saja anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia yang pertama ini di tema 2. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga apa yang Bu Lina berikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.